Mataram dan Ampenan pada masa Hindia Belanda. Apakah sahabat Infonusa pernah melintas di jalan Langko yang membentang dari Ampenan sampai Mataram? Kalau pernah, sahabat Infonusa pasti akrab dengan pohon-pohon kenari tua yang ada di sisi kiri dan kanannya. Namun, tahukah sahabat Infonusa, kapankah pohon-pohon kenari itu ditanam? Cerita tentang pohon kenari itu berawal dari terbitnya Stadblad nomor 105 tahun tanggal 11 Maret 1898. Yang isinya adalah perpindahan ibu kota Afdeling Lombok dari Ampenan ke Mataram. Sejak saat itu, kawasan Mataram oleh Belanda mulai dibangun. Dalam buku Mozaik Budaya Orang Mataram karya Fata Zakria, kawasan Mataram ini sebelumnya adalah bekas dari Istana Kerajaan Mataram. Luasnya kurang lebih 15.185 hektar. Tembok-tembok batas puri yang tinggi dan tebal dihancurkan dengan bahan peledak. Hampir semua bangunan diratakan dengan tanah. Kisah megahnya Istana Raja Mataram pun sejak saat itu hanya tinggal cerita saja. Di bekas reruntuhan Istana Mataram itu, pusat pemerintahan Afdeling Lombok mulai dibangun, dan bersamaan dengan itulah pohon-pohon kenari itu mulai ditanam. Gagasan penanaman pohon kenari itu dipelopori oleh Van der Hong, kontroler Lombok Barat saat itu. Pohon kenari itu ditanam di kiri dan kanan jalan Mataram hingga Ampenan. Sedangkan dari Pajang sampai Cakranegara, pohon asam yang telah terlebih dahulu ditanam oleh Kerajaan Mataram dibiarkan seperti apa adanya. Berdasarkan dana wilayah Mataram yang termuat dalam buku terbitan tahun 1896 yang berjudul The Lombok Expedition karya Watercool, pusat pemerintahan Afdeling Lombok itu awalnya adalah tempat tinggal Raja Mataram. Komplek pemerintahan Afdeling Lombok itu menghadap sebuah kebun yang luas. Kebun itu dikenal sebagai Kebun Raja. Kini bekas bangunan pemerintahan Afdeling Lombok itu menjadi komplek kantor Gubernur NTB. Selanjutnya, kantor beserta rumah dinas kontroler Lombok Barat dibangun di bekas tempat tinggal seorang punggawa utama Kerajaan Mataram yang bernama Gusti Nyoman Kaler. Saat ini, bekas kantor kontroler Lombok Barat itu dijadikan sebagai kantor wali kota Mataram. Di samping kantor kontroler Lombok Barat, terdapat gereja Protestan dan di depan kantor kontroler Lombok Barat terdapat lapangan terbuka yang kita kenal saat ini sebagai lapangan Mataram. Selain itu, di komplek rumah kontroler Lombok Barat tersebut juga dibangun sebuah gedung pertemuan yang bernama Kamar Bola. Disebut kamar bola karena di tempat itu terdapat permainan bola sodok atau bisa disebut biliar. Kamar bola ini juga berfungsi sebagai tempat untuk merayakan hari Natal, Tahun Baru, resepsi peringatan hari lahir Ratu Belanda, dan resepsi pernikahan orang-orang timur asing. Geser ke timur, Belanda membangun rumah dinas untuk asisten residen Lombok. Lokasinya berada persis di kantor Kodim 1606 yang sekarang. Rumah itu dilengkapi dengan sebuah gereja Katolik. Sampai saat ini, bangunan rumah asisten residen Lombok dan gereja tersebut masih bisa kita saksikan. Di depan rumah dinas asisten residen Lombok ini juga dibangun titik 0 km. Dari titik inilah jarak kilometer antara kota di Pulau Lombok diukur. Titik 0 km ini sampai dengan saat ini masih bisa kita temui. Dahulu sekitar tahun 1989, seringkali turis dari Belanda datang ke Mataram untuk menyaksikan keberadaan pohon-pohon kenari itu. Para wisatawan itu rata-rata adalah anak keturunan orang Belanda yang pernah bertugas di Lombok. Demikian keadaan Ampenan dan Mataram pada masa Hindia Belanda. Selanjutnya, jika ada kesempatan, Infonusa akan mengulas asal-usul nama kota Mataram. Penasaran? Ikuti terus Infonusa.